Hello Brave People, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang dialami oleh seorang teman saya juga ya, waktu dia masih kuliah, namanya Roni. Jadi Roni ini waktu itu masih kuliah. Jadi dia melakukan sesuatu ya, ada beberapa kegiatan yang mengundang makhluk halus. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Oke, kita lanjut cerita. Jadi Roni ini punya teman ya, dua nama temannya, yaitu mereka bertiga, yaitu Roni, Iwan, dan Agung. Mereka tiga ini berteman, mereka ini satu kampus. Pada suatu saat mereka mendapat tugas nih dari dosen mereka, dan mereka mengerjakannya di tempat Roni ya. Tempat Roni ini kos-kosan ya, di daerah universitas yang mereka masuk daerah situ. Nah setelah mereka menyelesaikan tugas, mereka berbicara nih, horor, ngelantur, ngarong ngidul, bicara horor, bicara makhluk-makhluk. Akhirnya si nyeletuk Agung nih langsung berkata gini, bagaimana kalau kita bermain jai langkung saja? Terus Roni menjawab, emang itu nyata? Katanya seperti itu. Emang ada? Emang boneka itu bisa bergerak? Nah, pada saat itu Iwan diam saja ya, tidak ngomong apa-apa, karena dia nih memang agak sedikit tahu si Iwan ini. Nah, kebetulan kata si Roni ini ya, pada Agung, di sini dekat kos kita ini ada tempat ya, tempat yang tidak jauh, itu sekitar 100 meter. Di situ ada rumah kosong, dan di situ sering dikatakan tempat angker. Jadi si Roni menantang lah, marilah kita main di situ, katanya seperti itu ya. Oke, kata yang lainnya. Nah, jadi mereka berniat bermain pada malam Jumat ya teman-teman. Nah, sebelum mereka bermain malam Jumat ini tentunya banyak dong persiapan-persiapannya ya. Seperti boneka dari batok kelapa, bajunya, kunci, terus sesajen-sesajen yang akan mereka lakukan bermain tusuk jai langkung tersebut. Pada keesokan harinya mereka terus mencari bahan-bahan tersebut ya. Jadi mereka melihat di internet, melihat di video-video di yang lainnya, apa saja sih yang menjadi syaratnya. Jadi mereka ini mencari batok kelapa ya. Batok kelapa itu yang dijadikan kepalanya memang betul-betul dari bambu ya, mereka buat batangnya bohkan dari bambu, terus ini keranjangnya mereka buat juga sampai sedetail-detailnya lah mereka buat itu, sampai gantungan kunci ya teman-teman. Gantungan kunci itu untuk kalung dari boneka jai langkung tersebut. Nah, setelah dapat, bingung lagi, mereka kan anak kampus ya kan, kekurangan uang biasanya. Nah, sesajennya lagi, akhirnya mereka beli kue basah ya, kue seperti yang ada di pasar malam, beli beberapa loko untuk sesajennya. Nah, setelah melakukan banyak hal ya, seperti mencari bahan-bahan, sesajen-sesajennya sampai lupa ya, akhirnya pada hari Kamis itu mereka nih sudah tekad berniat nih. Nah, jadi mereka, si Roni ini juga tidak percaya ya hal-hal yang seperti itu. Si Agung pun gitu, karena mereka baru pertama kali mencoba. Dan Iwan pun juga dia setengah percaya setengah enggak, karena Iwan ini orangnya penakut ya teman-teman. Nah, pada malam Jumat akhirnya mereka melakukan permainan tersebut. Oke, malam pertama mereka melakukan permainan tersebut, yaitu malam Jumat itu di tempat lokasi ya. Berjalanlah mereka ini ke lokasi dari kos-kosannya si Roni ini ya, di sebuah gubuk ya. Rumah nggak bisa saya sebutkan, mereka takut kalau nanti itu berpengaruh pada kos-kosan mereka ya teman-teman ya. Nah, jadi mereka sampailah di situ sekitar jam 11 malam. Jadi lilin dihidupkan, jadi mereka bertiga bermain. Jadi memegang boneka jai langkung tersebut. Nah, terus bermainlah mereka ini. 1 jam pertama mereka bermain, membacakan mantra-mantra, yaitu mantranya seperti ini ya teman-teman. Jai langkung, jai langset. Sini ada pesta kecil, datang tak dijemput pulang. Berulang-ulang seperti itu ya teman-teman. Nah, nggak tahu teman-teman tahu atau tidak mantranya apakah benar seperti itu, atau ada mantra lain sambil memegang boneka jai langkung tersebut. Nah, jadi bambunya itu di bawah itu ada pensil. Jadi ada pensil, mereka berpegang sama-sama. Nah, namun pengakuan Roni pada saat itu 1 jam itu tidak ada, bergerak pun tidak ada, sampai pada akhirnya mereka istirahat ya, melanjutkan kembali ini, mungkin jamnya yang kurang malam seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka melanjutkan lagi di jam setengah 1 malam. Jadi jam 11 sampai jam 12 itu tidak ada apa. Mereka lanjutkan lagi jam setengah 1 malam. Nih, baca mantra lagi nih mereka. Sampai baca mantra, tomat kami, ternyata pengakuan si Roni ini itu ada seperti yang menarik seperti itu ya teman-teman. Nah,
Jadi dia bertanya kepada teman-temannya, apakah mereka merasa? Yang lain si Iwan merasa dan si Agung ini tidak merasa seperti itu. Nah, jadi siapa gitu kan? Jadi mungkin itu cuma karena kecapean aja kali ya bermain jelangkung itu ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Lanjut lagi mereka istirahat lagi nih. Ya mungkin karena kurang malam, akhirnya lanjut lagi mereka jam 2 malam. Jadi mereka istirahatnya di situ, merokok aja, tidak ada kemana-mana. Jadi di dekat rumah tua ya di daerah situ tuh. Mereka istirahat, melanjutkan bermain di jam 2 malam. Lanjut lagi nih, tomat kamit sampai mereka capek, akhirnya tidak ada yang datang teman-teman. Nah itu saya bingung kenapa seperti itu ya teman-teman. Apakah teman-teman pernah bermain jailangkung atau tidak? Nah, jadi pengakuan Roni ini dia benar-benar bermain itu semua lengkap, yang dia dari sesajen, batok kelapa, cermin sampai bajunya dipasangkan dari ke tusuk jailangkung tersebut, namun tidak ada datang. Apakah teman-teman juga pernah bermain hal tersebut? Singkat cerita, pulanglah mereka ini karena tidak ada yang datang. Akhirnya sesajen ya dimakan mereka kan, karena anak-anak kos. Karena 1 minggu kemudian mereka jarang berkumpul ya. Pada saat itu tugas-tugas mereka sudah tidak ada, jarang berkumpul. Dan setelah 1 minggu mereka akhirnya si Agung dan si Iwan ini lagi ke rumah si Roni nih, datangi Roni. Nah ternyata Roni ini sudah pindah teman-teman, tidak tahu kemana dia pindah gitu loh. Nah, kagetlah mereka dua nih. Nah, akhirnya mereka menanyakan tetangga mereka tersebut, yang menanyakan ternyata si Roni ini pindah kos-kosan ya dari daerah tersebut. Jadi akhirnya mereka menemukan alamat si Roni ini dan menanyakan pada saat itu kenapa Roni ini pindah tapi tidak diberitahukan ke teman-temannya. Jadi Roni ini pindah karena dia pindah buru-buru. Lalu ceritalah si Roni ini ke teman-teman lainnya. Kenapa alasan dia pindah teman-teman? Ternyata setelah 3 hari setelah mereka memainkan boneka jailangkung tersebut, dia di kos-kosan itu diganggu. Seperti apa gangguannya? Dia setelah 3 hari itu kamarnya diketuk keras. Diketuk keras pada malam hari. Dia membuka pintu, orang itu tidak ada. Sampai satu ketika malam selanjutnya itu mati lampu. Tiba-tiba ada sosok pocong di pojokan kamarnya. Selanjutnya di kamar mandinya itu ribut. Di kamar mandinya itu ribut maksudnya seperti ada orang yang mandi. Padahal dia sadar bahwa dia itu tinggal sendiri di kosnya itu. Di kamarnya itu ada kamar mandi. Itu suara seperti orang mandi. Selanjutnya pada malam selanjutnya katanya dia pernah mendengar suara seperti nyanyian. Tapi nyanyian yang sangat sedih seperti itu teman-teman. Tidak tahan pada gangguan-gangguan tersebut, akhirnya si Roni ini pindah. Itulah dia menceritakan kepada teman-temannya. Setelah dia menceritakan kepada teman-temannya itu, teman-temannya Agung dan Iwan ini merasa takut ya kan. Bagaimana ini, apakah karena mereka melakukan main jalangkung itu makanya semua diganggu seperti itu? Apakah seperti itu ya teman-temannya? Nah bagaimana menurut teman-teman? Namun juga yang tidak diketahui juga bahwa si Iwan ini ternyata diganggu. Dia baru cerita juga ya teman-teman. Namun dia tidak tiap malam diganggu ya. Nah pada saat itu si Iwan ini kan juga ngekos nih. Ngekos juga, mereka kan sama-sama dari luar kota. Si Iwan ini pernah ya, dia diketok oleh orang yang tidak dikenal. Perempuan itu cantik katanya seperti itu. Masuk di dalam kosnya dan dia mempersilahkan duduk. Dan waktu dibuka pintu dia nanya, apakah ada Iwan, seperti itu ya. Nah, setelah dia mempersilahkan masuk, dia balik ke kamar mencari minum ya, air mineral. Ternyata waktu balik itu orangnya sudah tidak ada. Nah pada saat itu langsung nih terdengar suara tangisan nih di luar kos-kosannya. Nah, pada saat itu malam itu sudah sekitar jam 11 malam, jadi penghuni-penghuni lain itu sudah tidur. Dan pada akhirnya dia ada mendengar tangisan nih. Pada saat dia dekati, berbaliklah perempuan ini ya teman-teman. Ini ternyata itu sosok setan, sosok hantu yang mengerikan. Nah disitulah dia kaku sementara, tidak bisa bergerak apa-apa, dan akhirnya dia berusaha beberapa menit, akhirnya dia bisa bergerak dan pulang ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Itu yang dialami oleh Iwan. Dan juga tidak sampai di situ, si Agung juga mengalami ya teman-temannya. Jadi Agung ini mengalami juga ini. Nah di tempat kos-kosannya Agung ini juga pada malam ya, mereka ini diganggu malam hari. Nah jadi tempat kos-kosan Agung ini dia diganggu jam 12 atau jam 1 malam.
Nah, itu terdengar suara ketukan di jendela seperti orang yang minta tolong. Akhirnya dibangunlah dia memberanikan diri, dia buka jendela. Nah, itu tidak ada teman-teman, tidak ada. Jadi bingunglah dia nih, keluarlah dia lagi kan. Nah, penghuni kos yang lain ini kan tidur, dia hanya sendiri yang bangun kan. Keluar dia. Nah, apa yang dilihat ya teman-teman? Jadi kos-kosan dia ini masih sekitar 50 meter itu ada gedung ya, gedung dari kampus yang lain ya. Ternyata seorang kuntilanak menggantung dan ketawa dari ujung sana. Dia langsung shock masuk langsung ke teman-teman. Nah, itulah kejadian-kejadian yang dialami oleh Romi, Iwan dan Agung pada saat bermain boneka yang mengerikan itu, teman. Nah, saya tidak tahu ya teman-teman apakah pernah memainkan boneka tersebut, karena boneka Jaya Langkung ini kan memang terkenal ya se-Indonesia ya, kalau kita memainkannya itu akan datang. Nah, namun di posisi mereka ini, itu makhluk yang ada di dalam boneka itu tidak datang, namun setelahnya mereka diganggu. Nah, setelah semenjak itu beberapa hari, beberapa minggu kemudian, mereka tuh anehnya memang tidak pernah diganggu lagi. Mereka berhenti memainkan hal-hal yang mengundang setan tersebut. Berhenti takutnya. Nah, namun berhenti dengan sendirinya teman-teman. Jadi tidak ada mengalami hal-hal yang aneh-aneh lagi setelah itu. Ini memang kisah nyata. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman pernah memainkan itu? Atau bagaimana? Atau memang real nyata mengalaminya, atau memang bergerak sendiri? Silahkan komen di bawah. Dan terima kasih teman-teman juga sudah mengklik video ini, men-share video ini, dan subscribe channel ini. Teman-teman jangan lupa berikan like dan subscribe bersamaan apakah bisa di channel saya ini. Coba saja ya teman-teman. Oke, hanya itu saja teman-teman. Jika teman-teman kalau punya kejanggalan atau punya informasi silahkan komen di bawah. Saya tim Payak Reward, see you in the next video.